Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizwa Izzati. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya buat sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Video ini merupakan pemaparan dari mata kuliah saya yang ada di Fakultas Hukum UGM, yaitu mata kuliah Hubungan Kerja. Dalam video ini akan ada pemaparan mengenai delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah hubungan kerja. Delivery sendiri nanti terdiri dari pembahasan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran atau CPMK, sistem pembelajaran, dan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, interaction, nanti kita akan membicarakan mengenai metode pembelajaran, sekaligus memperkenalkan mengenai ELOK yang merupakan Learning Management System di Universitas Gadjah Mada. Dan bagian selanjutnya adalah assessment yang akan menjelaskan mengenai sistem penilaian dalam mata kuliah ini. Video ini nanti akan diakhiri dengan video rekaman pembelajaran dari mata kuliah hubungan kerja berupa micro teaching dalam real class dengan mahasiswa. Oke, mari kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah hubungan kerja merupakan mata kuliah pilihan konsentrasi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang biasanya diambil oleh mahasiswa semester 6 yang mengambil konsentrasi hukum ketenagakerjaan atau memiliki ketertarikan di dalam hukum ketenagakerjaan. Untuk mengambil mata kuliah hubungan kerja, terdapat mata kuliah prasyarat yang harus diambil oleh mahasiswa, yaitu mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Dengan kata lain, untuk mengambil mata kuliah hubungan kerja, mahasiswa harus terlebih dahulu sudah lulus di dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Hal ini krusial karena fokus dalam mata kuliah hubungan kerja adalah pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan kerja yang sebelumnya sudah pernah dipelajari dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan secara umum oleh mahasiswa. Secara umum, hal yang menjadi bahasan utama dalam mata kuliah hubungan kerja adalah mengenai hubungan kerja individual dan hubungan kerja kolektif, serta perbedaan dan fungsinya dalam perlindungan hukum bagi pekerjanya. Selain itu, mata kuliah ini tidak hanya mempelajari mengenai hubungan kerja standar yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun juga melingkupi hubungan kerja non-standar, yang di situ mencakup hubungan-hubungan kerja yang sekarang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak diatur atau tidak masuk ke dalam ruang lingkup aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti pekerjaan-pekerjaan freelance, pekerjaan gig ekonomi, kemudian hubungan kemitraan, dan disguised employment relationship. Outcome pembelajaran atau CPMK dalam mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasikan hukum yang berlaku terkait hubungan kerja di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis peraturan hukum terkait dengan hubungan kerja secara spesifik dalam kaitannya dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menerangkan perbedaan antara hubungan kerja individual dan hubungan kerja kolektif, serta kaitannya dengan serikat pekerja dan mengapa hubungan kerja kolektif itu krusial untuk ada di samping hubungan kerja yang bersifat individual. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang muncul dalam hubungan kerja dalam bentuk hubungan kerja non-standar, seperti hubungan kerja dalam bentuk outsourcing, pekerja lepas, pekerja rumah tangga, pekerja gig ekonomi, dan berbagai jenis hubungan kerja non-standar lainnya. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengevaluasi regulasi hubungan kerja yang lebih relevan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, terutama pasca revolusi industri 4.0. Nah, sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 12 kali tatap muka yang bisa dilakukan secara daring maupun secara luring. 2 tahun ke belakang, dikarenakan oleh pandemi, maka mata kuliah ini dilakukan secara 100% dilakukan secara daring, meskipun sebelumnya biasanya mata kuliah ini tatap mukanya dilakukan secara luring. Untuk beban waktu pembelajaran, karena mata kuliah hubungan kerja ini terdiri dari 2 SKS, maka beban waktu pembelajarannya terdiri dari 2 kali 60 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 50 menit belajar mandiri, dan 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Untuk kegiatan belajar mandiri dan kegiatan akademik terstrukturnya akan dilakukan melalui Learning Management System UGM yang nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Selain itu, mata kuliah ini juga akan diakses dengan menggunakan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester.
Ujian tengah semesternya dilaksanakan setelah pertemuan ke-6 untuk mengevaluasi CPMK 1-3 yang tadi kita bicarakan, dan ujian akhir semesternya akan dilaksanakan setelah pertemuan ke-12 untuk mengevaluasi CPMK 4 dan 5. Nah, berikut adalah materi perkuliahan untuk mata kuliah hubungan kerja yang diawali dengan pengantar hubungan kerja, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hubungan kerja individual dan hubungan kerja kolektif, yang kemudian membicarakan mengenai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, dan juga membicarakan mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja. Selain itu, materi kuliah yang lainnya adalah terkait hubungan kerja non-standar, yang terdiri dari outsourcing, PKWT, part-time, freelance, dan gig ekonomi, disguised employment relationship, maupun jenis-jenis hubungan non-standar lainnya. Selain itu, ada juga materi mengenai revolusi industri 4.0 dan regulasi masa depan hubungan kerja yang meminta mahasiswa untuk bisa mengevaluasi regulasi hubungan kerja yang ada di Indonesia saat ini dan mengoversi kira-kira seperti apa regulasi masa depan hubungan kerja yang dibutuhkan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian interaction yang akan membicarakan mengenai metode pembelajaran dalam mata kuliah ini. Secara umum, metode pembelajaran dalam mata kuliah ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran secara sinkron dan pembelajaran secara asinkron. Pembelajaran secara sinkron dilakukan melalui kuliah tatap muka virtual yang bisa dilakukan secara Zoom apabila itu dilakukan secara daring ataupun tatap muka langsung apabila dia dilakukan secara luring. Nah, selain metode pembelajaran secara sinkron, metode pembelajaran yang juga akan dilakukan dalam perkuliahan ini adalah metode pembelajaran secara asinkron, karena metode pembelajaran yang diadopsi dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning, sehingga mahasiswa diharapkan untuk dapat belajar sendiri melalui learning management system yang dimiliki UGM, yaitu ELOK. Untuk mata kuliah hubungan kerja sendiri sudah memiliki page di learning management system yang bisa diakses oleh mahasiswa yang berisi video pembelajaran, kemudian di situ ada forum diskusi di mana mahasiswa bisa berdiskusi, ada materi, ada kuis, sampai dengan UTS dan UAS yang juga bisa akan dilaksanakan melalui learning management system ini. Kita akan melihat learning management system-nya. Ya, berikut bisa dilihat di layar adalah page ELOK untuk mata kuliah hubungan kerja. Di sini mahasiswa bisa mengakses setelah mereka enroll ke dalam mata kuliah hubungan kerja. Di dalam page ini sudah tersedia mulai dari deskripsi mata kuliah, pengampu mata kuliah, RPKPS, pengumuman-pengumuman dalam mata kuliah tersebut, presensi perkuliahan, dan masing-masing materi di dalam perkuliahan tersebut. Sebagai contoh, dalam materi pengantar hubungan kerja, di sini sudah disebutkan capaian pembelajarannya apa, kemudian video pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa, berbagai kuis juga bisa diakses di dalam perkuliahan, di dalam learning management system ini. Diskusi bisa dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di luar kelas, dan di sini ada capaian pembelajaran yang sudah disampaikan di awal, sehingga mahasiswa mengetahui dari awal apa saja outcome yang diharapkan dari perkuliahan ini. Baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester juga bisa disediakan di dalam learning management system ini dan bisa diakses oleh mahasiswa beserta dengan matriks penilaiannya. Jadi semuanya dilakukan secara transparan dan terbuka, dan ini bisa diakses oleh semua mahasiswa yang enroll ke dalam mata kuliah hubungan kerja. Untuk outline perkuliahannya sendiri, ada 12 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan hubungan kerja dan sumber-sumber hukum dalam hubungan kerja di Indonesia. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Pertemuan ketiga masih terkait dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, yang kemudian diakhiri dengan asesmen kuis. Pertemuan keempat nanti akan berbicara mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, dan pertemuan kelima terkait hubungan kerja individual dan hubungan kerja kolektif. Di akhir kelas ini, mahasiswa akan diminta untuk melakukan diskusi kelompok di luar kelas dengan tema diskusi yang sudah dibagi di dalam learning management system. Dan dalam pertemuan ke-6, kita akan berbicara mengenai kaitan antara serikat pekerja dan hubungan kerja kolektif yang nanti akan diisi dengan presentasi kelompok dari mahasiswa tersebut. Kemudian setelah pertemuan ke-6, nanti akan dilakukan ujian tengah semester yang akan mencakup CPMK 1, 2, 3 yang dilakukan melalui esai di ELOK.
Selanjutnya, di pertemuan ke-7 materinya adalah pengantar hubungan kerja non-standar. Di dalam pertemuan ke-8 kita akan mulai membahas jenis-jenis hubungan kerja standar, non-standar yang diawali dengan discuss employment relationship, gig economy, dan hubungan kemitraan. Dan kemudian di dalam pertemuan ke-9 nanti juga masih membahas jenis hubungan kerja non-standar seperti outsourcing, PKWT, freelance, dan part-time. Antara pertemuan ke-8 dan ke-9 nanti mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan satu kuis lagi di ELOG yang bisa diakses. Selanjutnya di pertemuan ke-10 kita mulai membicarakan mengenai revolusi industri dan labor market Indonesia yang mahasiswa akan diminta untuk melakukan case-based presentation tentang revolusi industri dan hubungan kerja non-standar, sehingga assessment-nya nanti adalah presentasi kelompok. Di dalam pertemuan ke-11 kita bicara mengenai evaluasi regulasi ketenagakerjaan Indonesia, yang akan bermuara pada pertemuan ke-12, di mana mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi mengenai pembaruan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mata kuliah hubungan kerja sendiri akan diakhiri dengan ujian akhir semester setelah pertemuan ke-12 yang akan mengakses mengenai CPMK ke-4 dan ke-5 yang juga bisa dilakukan melalui esai di ELOG. Yang terakhir, sistem penilaian dalam mata kuliah ini, sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam outline, terdapat beberapa komponen penilaian yang akan digunakan dalam mata kuliah ini. Ada 2 kali kuis, ada diskusi kelompok yang kemudian bermuara pada presentasi, ada case-based presentation, ada tugas terakhir mengenai pembaruan regulasi hukum ketenagakerjaan dan UTS dan UAS. Di sini ada masing-masing presentasinya. Untuk 2 kali kuis presentasinya 20, 10% untuk masing-masing kuis, dan diskusi 10%, case-based presentation 25%, tugas pembaruan regulasi hukum ketenagakerjaan 15%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Selanjutnya kita akan melihat rekaman video proses pengajaran untuk mata kuliah hubungan kerja. Ini adalah proses pengajaran yang terjadi secara daring melalui Zoom. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pengajaran yang terjadi dalam mata kuliah hubungan kerja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore dan selamat bergabung kembali di kelas hubungan kerja di pertemuan ke-8 kita. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan kerja non-standar dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang hubungan kerja standar, jadi bagaimana hubungan kerja standar itu diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sekarang kita akan melihat jenis hubungan kerja yang lain, yaitu hubungan kerja non-standar. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai hubungan kerja non-standar? Jadi kalau misalnya kita mencari definisi hubungan kerja non-standar, itu memang bisa dikatakan hampir tidak ada definisinya, karena hubungan kerja non-standar ini hanya dipahami sebagai deviasi dari hubungan kerja pada umumnya. Pekerja dalam hubungan kerja non-standar itu sering diasosiasikan sebagai pekerja rentan. Kira-kira teman-teman tahu nggak, kenapa sih kok pekerja dalam hubungan kerja non-standar itu sering diasosiasikan sebagai pekerja rentan? Ada yang mau menjawab? Ajeng Aisyah, silahkan. Ya Mbak, izin menjawab ya Mbak. Jadi kalau mungkin dari bahasa aja ya terminologi tenaga hubungan pekerja dalam hubungan kerja non standar ya. Jadi kan ketika kita ngomongin sesuatu yang non standar bisa dilihat bahwa itu mungkin belum wajar diketahui oleh masyarakat umum sehingga relasi antara pekerja dan juga pemberi kerjanya ini sesuatu yang baru Mbak. Jadi sangat mungkin adanya legal gap dalam peraturan norma di Indonesia yang akan sangat mungkin mempengaruhi kondisi kerja dan juga well-being of the employee gitu sih Mbak, kalau menurutku. Oke, Gitu. Oke, terima kasih Ajeng. Jawaban yang menarik. Ada yang lain? Sepakat atau tidak sepakat dengan jawaban Ajeng? Mbak, saya mau menambahkan dari yang Ajeng tadi sampaikan itu juga ada mungkin agak lumayan sama juga. Mungkin kalau misalnya yang non standar ini mungkin juga ada beberapa kalau misalnya di para employee atau pekerja ini mungkin untuk di bagian nantinya perlindungan hukumnya itu agak kurang gitu Mbak, menurut saya ya kalau misalnya terkait dengan non standar ini. Tapi kalau standar karena sudah adanya yang PKWT dan lain-lain itu ya mungkin akan adanya suatu keamanan bagi seorang pekerja. Tapi kalau non standar mungkin juga masih perlindungan hukumnya agak kurang, mungkin kayak gitu Mbak. Oke, terima kasih Welly.
dua-duanya baik jawaban Ajeng maupun Welly sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat gitu ya. Betul bahwa memang ketika kita berbicara mengenai pekerja dalam hubungan kerja standar, mereka sering diasosiasikan sebagai pekerja rentan karena secara umum mereka tidak memiliki perlindungan penuh sebagaimana pekerja dalam hubungan kerja standar. Kalau dalam konteks Indonesia berarti mereka bahkan seringkali di luar ruang lingkup Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi ada beberapa mayoritas dari pekerja dalam hubungan kerja non standar itu tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana pekerja dalam hubungan kerja standar. Itulah kenapa pekerja dalam hubungan kerja non standar kemudian dianggap sebagai pekerja yang prekariat, pekerja yang lebih rentan dibandingkan dengan pekerja dalam hubungan kerja standar. Berbagai penelitian yang dilakukan secara empiris mengenai kondisi kerja dari pekerja dalam hubungan kerja non standar ini tadi juga menunjukkan bahwa pekerja dalam hubungan kerja non standar ini penghasilannya lebih rendah, kemudian mereka lebih mudah mengalami PHK, kemudian mereka juga secara umum tidak terlindungi oleh jaminan sosial, yang akhirnya semua kondisi tersebut menyebabkan mereka diasosiasikan sebagai pekerja yang rentan, atau mungkin lebih tepat dikatakan pekerja yang lebih rentan dibandingkan dengan pekerja dalam hubungan kerja standar. Jadi kalau kemarin kita sudah membicarakan soal hak-hak yang didapatkan, perlindungan yang didapatkan oleh pekerja dalam hubungan kerja yang standar, maka pekerja-pekerja dalam hubungan kerja non standar itu seringkali tidak mendapatkan hak-hak yang sama jika dibandingkan dengan pekerja dalam hubungan kerja standar. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, kalaupun karena tidak ada definisi mengenai hubungan kerja non standar, maka ketika orang membicarakan mengenai hubungan kerja non standar, yang sering dibicarakan adalah klasifikasi jenisnya. Jadi kalau International Labour Organization, mereka memberikan 4 kelompok hubungan kerja non standar menurut ILO. Yang pertama adalah disguised employment relationship atau dependent self-employment. Yang kedua adalah temporary employment atau perjanjian kerja waktu tertentu kalau dalam konteks Indonesia. Yang ketiga adalah pekerja part-time atau pekerja on-call. Dan yang terakhir adalah pekerja outsourcing atau pekerja dalam temporary agency work. Ini adalah jenis-jenis pekerja yang berada dalam hubungan kerja non-standar. Jadi, kalau kita berada dalam hubungan kerja ini tadi, maka kemungkinan besar kita adalah pekerja dalam hubungan kerja non-standar. Nah, kira-kira kalau dilihat dari 4 jenis hubungan kerja non-standar ini tadi, teman-teman sering nggak sih melihat jenis hubungan kerja ini di dalam labor market Indonesia sehari-hari? Pernah? Sering? Mungkin di sini ada yang pernah jadi pekerja part-time mungkin? Waktu sambil jadi mahasiswa biasanya banyak yang sekaligus jadi pekerja part-time, atau pernah melihat cleaning service di kampus, itu biasanya mereka berada dalam hubungan kerja outsourcing, atau orang-orang yang pekerjaan-pekerjaan freelance, pekerjaan-pekerjaan kontrak, itu mereka berada dalam temporary employment, atau bahkan tidak berada dalam hubungan kerja sama sekali. Jadi memang kalau dilihat secara kenyataannya, jenis-jenis hubungan kerja non standar ini semakin sering kita temui sehari-hari karena labor market kita yang memang semakin prekarias itu membuat semakin banyak orang yang mau tidak mau itu berada dalam hubungan kerja non standar. Nah, karena itulah sekarang kita akan masuk membahas satu jenis hubungan kerja non standar, yaitu disguised employment relationship atau dependent self employment. Ini adalah jenis hubungan kerja non standar yang sekarang bisa dikatakan menjamur. Dan dalam konteks Indonesia, ada yang mengatakan bahwa disguised employment relationship itu banyak bisa disamakan dengan hubungan kemitraan. Saya akan tanya, silakan teman-teman menjawab polling. Menurut teman-teman, apakah hubungan kemitraan ini termasuk disguised employment relationship atau enggak sih? Teman-teman sepakat nggak kalau hubungan kemitraan itu dikategorikan sebagai disguised employment relationship? Silakan jawab pollingnya. Kasih waktu 1 menit, atau mungkin 2 menit. Sudah 70% yang berpartisipasi.
Masih ada 2 yang belum menjawab nih. Kira-kira dia termasuk nggak? Oke, waktunya habis. Oke, jadi 80% menjawab bahwa hubungan kemitraan termasuk bisa dikategorikan sebagai disguised employment relationship, dan 20% yang menjawab tidak. Jadi ada yang sepakat bahwa hubungan kemitraan termasuk disguised employment relationship, dan ada yang tidak sepakat. Ini memang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Jadi masih cukup banyak yang yang memperdebatkan apakah sebenarnya hubungan kemitraan itu dapat dikategorikan sebagai disguised employment relationship atau tidak, terutama dalam konteks Indonesia. Kalau dalam konteks Indonesia memang hubungan kemitraan sendiri itu adalah jenis hubungan yang mungkin 10 tahun belakangan itu banyak dipopulerkan oleh platform-platform gig ekonomi kan, kayak Gojek, Grab, Maxim, Anteraja, dan lain sebagainya. Itu mereka menggunakan istilah mitra bagi driver atau bagi pengemudinya atau bagi service provider-nya. Jadi orang-orang yang bekerja di platform mereka sebagai pekerja gig itu disebut sebagai mitra, dan kemudian hubungannya tidak disebut sebagai hubungan kerja, melainkan hubungan kemitraan. Itu awalnya seperti itu. Jadi dia awalnya banyak dipopulerkan oleh platform-platform gig ekonomi. Meskipun kalau kita lihat belakangan ini, sebenarnya hubungan kemitraan itu banyak juga digunakan bahkan untuk jenis-jenis hubungan yang seharusnya bisa dikategorikan sebagai hubungan kerja. Mungkin teman-teman masih ingat sekitar beberapa bulan yang lalu, ada rame-rame kurir e-commerce gitu ya, ada kurir Shopee Express yang mogok massal karena mereka upahnya dipotong secara sepihak oleh si pihak kurirnya, yang sebenarnya yang kemudian memunculkan diskursus, sebenarnya betul nggak sih kalau yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kurir ini adalah menjadikan si para kurirnya ini sebagai mitra instead of pekerja? Karena akhirnya sekarang yang terjadi banyak sekali hubungan-hubungan kerja di luar sana yang sebenarnya kalau kita mau runut lebih lanjut itu seharusnya bisa dikategorikan sebagai hubungan kemitraan, bisa dikategorikan sebagai hubungan kerja, itu justru dikategorikan sebagai hubungan kemitraan. Padahal terlihat bahwa pemberi kerja di sini tuh punya kontrol yang ketat terhadap hubungan kerja ini selayaknya pemberi kerja. Jadi ada kritik mengenai ketatnya kontrol pemberi kerja dalam pola hubungan kemitraan yang sekarang menjamur, yang menyebabkan hubungan ini dianggap tidak jauh berbeda dibandingkan dengan hubungan kerja yang sifatnya subordinatif. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, sebenarnya hubungan kemitraan ini bisa dikategorikan sebagai disguised employment relationship nggak sih? Saya termasuk yang berpendapat bahwa hubungan kemitraan ini dapat dikategorikan sebagai disguised employment relationship. Karena hubungan kemitraan sendiri sekarang menjadi bola liar gitu. Semua hubungan yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai hubungan kerja atas nama efisiensi dari pemberi kerja, kemudian dia dikategorikan sebagai hubungan kemitraan. Artinya hubungan kemitraan ini menjadi jenis hubungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yang sangat merugikan bagi pihak yang lain, karena dan kemudian menjadi hubungan kerja yang sifatnya terselubung. Jadi dia berusaha menghilangkan unsur-unsur hubungan kerja karena dianggap bahwa hubungan kemitraan lebih menguntungkan bagi salah satu pihak, yang akhirnya menjadi eksploitatif bagi pihak lain. Jadi saya termasuk yang berpendapat bahwa salah satu contoh paling sederhana ketika kita mau melihat disguised employment relationship di Indonesia itu adalah menjamurnya hubungan kemitraan yang sekarang banyak terjadi. Tidak hanya dalam konteks ekonomi, tapi juga dalam konteks-konteks pekerjaan yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mbak, mungkin saya mau konfirmasi sih Mbak. Tadi kan kayak yang dijawab oleh Welly terkait yang hubungan kerja non standar itu tadi ya Mbak. Itu kan kalau dari pendapat kami merasa bahwa suatu pekerjaan itu bisa dianggap sebagai non standar ketika itu belum diatur oleh hukum. Jadi maksudnya ada keterbelakangan hukum sehingga kondisi yang makin berkembang karena kebutuhan ekonomi ini tidak diakomodir oleh hukum yang berlaku di Indonesia. But turns out kan itu di salah satu contohnya, dua contohnya adalah PKWT dan juga kalau nggak salah outsourcing ya Mbak. Padahal dua jenis pekerjaan itu tuh setahu saya itu sudah diatur cukup lama di Indonesia. Jadi sebenarnya kayak gimana sih Mbak? Apakah pemahaman saya dan Welly tentang legal gap atau apa itu benar atau itu applied to certain level aja? Thank you Mbak. Oke, terima kasih Ajeng.
Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi itu memang sering menjadi diskusi ya, ketika hubungan kerja non standar itu sering dipahami sebagai hubungan kerja yang belum diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Padahal begitu kita melihat jenis-jenisnya, kita melihat bahwa loh, ini sebagian jenis-jenis hubungan kerja non standar ini sebenarnya ada dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Jadi apakah hubungan kerja non standar itu pasti tidak diatur dalam hukum? Tidak pasti. Jadi karena kalau kita kembalikan di awal ketika kita berbicara mengenai dia adalah deviasi dari hubungan kerja, dia adalah deviasi dari hubungan kerja standar, yang dilihat adalah hal-hal yang kemudian dianggap penting dalam hubungan kerja standar itu tidak keluar dalam hubungan kerja non standar. Apa sih hal-hal yang dianggap penting dalam hubungan kerja standar? Hal-hal yang dianggap krusial dalam hubungan kerja standar itu adalah hubungan kerjanya bersifat penuh waktu. Hubungan kerjanya dilakukan dengan perjanjian kerja yang tertulis. Hubungan kerjanya bersifat langsung dari pemberi kerja ke pekerja. Hubungan kerjanya bersifat tetap, tidak bersifat kontrak. Jadi yang dilihat itu bukan apakah hubungan kerja ini ada atau tidak dalam hukum, tapi lebih ke apakah karakteristik dalam hubungan kerja standar itu ada atau tidak dalam hubungan kerja ini. Ketika dia tidak memenuhi karakteristiknya, baru kemudian dia bisa dikategorikan sebagai hubungan kerja non standar. Karena dalam konteks negara lain misalnya, ada juga negara yang sudah mengatur soal hubungan kemitraan misalnya. Tidak serta-merta hal itu menyebabkan hubungan kemitraan tidak lagi menjadi hubungan kerja non standar. Dia hanya kemudian bertransformasi menjadi hubungan kerja non standar yang sudah diatur. Karena kenyataannya meskipun dia diatur pun pasti ada pemberian perlindungan yang berbeda. Kayak kalau misalnya dalam konteks Indonesia, perlindungan yang diberikan kepada pekerja tetap itu berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada pekerja kontrak. Karena kalau pekerja tetap, kalau dia di PHK dia dapat pesangon, kalau pekerja kontrak dia nggak akan dapat pesangon. Jadi meskipun dia sama-sama diatur, degree perlindungannya tetap berbeda. Itulah yang kemudian menyebabkan dia tetap menjadi pekerja yang dianggap lebih prekariat dan hubungan kerja ini tetap dianggap sebagai hubungan kerja non standar. Bisa dipahami? Oke. Oke. Terima kasih. Karena kita udah sampai di akhir, saya akan mengakhiri ini dengan assessment. Seperti biasa, saya akan meminta teman-teman setelah kelas ini berakhir untuk mengecek elok. Di situ saya sudah post kuis hubungan kemitraan di pertemuan ke-8. Di situ bisa dicek ada kuis yang bisa teman-teman kerjakan di situ dengan waktu pengerjaan 20 menit. Minggu depan kita akan berikan feedback terhadap kuis ini tadi, dan kita akan diskusi lebih lanjut mengenai jenis-jenis hubungan non-standar yang lain. Masih ada 3 jenis hubungan non-standar yang lain yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.